Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang Keyword Planner ya. Adalah salah satu tools atau alat bantu yang diberikan oleh Google secara gratis untuk kita bisa merencanakan sebuah kata kunci dan juga bisa melihat seberapa besar atau seberapa banyak perkiraan kata kunci itu diakses atau dicari dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, alat ini penting banget kalau teman-teman mau memasang iklan di Google Ads karena nanti kita bisa mendapatkan ide kata kunci yang terbaik, kemudian bisa mendapatkan ya atau memperkirakan persaingannya. Kira-kira dengan budget berapa kita bisa bersaing dan bisa mendapatkan klik serta konversi dari iklan kita di Google Ads. Nah, tampilannya seperti ini ya di Keyword Planner. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Google Ads, yang teman-teman sudah belajar di video saya sebelumnya tentang Google Ads, silakan login ya. Kemudian di halaman pertama seperti ini, lalu menuju ke menu alat dan setelan, dan lalu pilih Keyword Planner. Nah, ini adalah tools yang bisa kita gunakan secara gratis ya. Ada dua menu di sini. Yang pertama kita bisa menemukan kata kunci baru. Nah, di sini kita bisa menemukan ide kata kunci apa saja yang harus kita sertakan dalam iklan kita agar masih berkaitan dengan produk dan juga kata kunci itu sering atau pernah dicari oleh orang-orang di pencarian Google atau di website-website terkait dengan yang sudah bekerja sama dengan Google. Lalu di menu yang kedua yaitu untuk mendapatkan volume penelusuran. Nah, ini kalau kita sudah punya kata kunci, kita akan cek ya seberapa besar pencarinya dan kemudian persaingannya ya, untuk perkiraan persaingannya. Budgetnya harusnya berapa agar iklan kita bisa bersaing dengan kata kunci yang sudah kita pilih. Nah, yang pertama kalau kita belum punya banyak ide kata kuncinya, misalnya hanya punya salah satu ide kata kunci dari produk atau jasa yang akan kita pasarkan, lalu akan menuliskan kata kunci apa lagi nih yang masih berkaitan dengan produk atau jasa kita, maka kita bisa gunakan menu yang ini, temukan kata kunci baru. Saya akan klik yang ini ya, kemudian di sini kita bisa tuliskan kata kunci apa yang misalnya akan kita tuliskan yang berkaitan dengan produk atau jasa kita. Selain itu kita juga bisa masukkan situs web kita ya atau website yang sudah aktif ya, yang punya kita yang berkaitan dengan produk atau jasa kita. Nah, nanti dia akan mengambil ya kata kunci yang ada di website tersebut dan kemudian menuliskan kata kunci yang masih terkait dengan kata kunci yang ada. Nah, di kolom yang pertama ini kalau kita akan menuliskan kata kunci ya, dan kita bisa melakukan pengaturan di sini, ini untuk pencarinya di mana saja, di Indonesia atau di negara yang lainnya gitu. Nah, ini kita mentarget untuk negara Indonesia misalnya ya. Kalau mau memasukkan lokasi lain, bisa ketikkan di sini untuk nama lokasinya. Nah, ini sudah terpilih negara Indonesia. Oke, misalnya di sini kita tuliskan sepatu kulit ya, contohnya sepatu kulit. Nah, ini kita punya produk sepatu kulit misalnya. Lalu kita harus memilih kata kunci apa saja sih selanjutnya yang berkaitan dengan sepatu kulit. Nah, ini bisa kita klik dapatkan hasil. Nah, nanti akan memunculkan ya kata kunci yang masih berkaitan dengan sepatu kulit ini yang pernah dicari orang di pencarian Google dan jaringannya gitu. Kita klik dapatkan hasil dan kemudian tunggu sebentar. Nanti dia akan menyarankan ya kata kunci yang terkait. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, kata kunci utamanya yaitu sepatu kulit ya, kata kunci yang diberikan oleh kita tadi. Kemudian ide kata kunci lain yang pernah dicari oleh orang lain dan masih berkaitan ya, ini ada sepatu kulit pria, ada sepatu kulit pria casual ya, ada merek sepatu pantofel pria dan seterusnya. Ini ada banyak ya, tergantung dari kata kunci yang kita masukkan, seberapa banyak orang pernah mencarinya. Nah, kalau kita misalnya akan mengambil beberapa ide di sini, tinggal kita centang saja di sini ya. Pilih beberapa kata kunci yang akan kita pilih, atau akan kita pilih semuanya juga bisa di sini ya. Kita pilih semuanya. Ini semua totalnya ada 1339 kata kunci. Nah, nanti bisa kita pilih-pilih lagi gitu ya. Kemudian kita pilih ini, salin ya, untuk bisa kita pilih-pilih lagi gitu misalnya. Nah, tapi sebelum kita salin ini, kalau teman-teman mau memilih kata kunci, sebaiknya saran saya urutkan dulu ya dari volume penelusurannya yang terbesar nih seperti ini ya. Di sini kita bisa mengurutkan ya volume pencarian terbesarnya. Jadi kalau dengan kata kunci sepatu kulit pria ini ada 14.800 ya rata-rata penelusuran setiap bulannya gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau mau mengambil ya, ambil saja yang di atas 1000 pencarian ya, 1000 volumenya. Jadi kalau mau diambil dari sini aja nih ya yang ke atas.
yang volume pencariannya lebih dari 1000 gitu. Jadi nggak harus diambil semuanya. Nah setelah itu kita tentukan kata kunci ini volume penelusurannya berapa. Nah tapi di sini juga bisa langsung muncul ya perkiraannya nih, perkiraan untuk volume pencariannya. Kemudian di sini ya untuk halaman bagian teratas rentang terendahnya, ada bit halaman bagian teratas rentang tertingginya. Nah ini maksudnya kalau kita mentarget kata kunci sepatu kulit ya, ini misalnya di sini. Nah maka kita bisa naik di halaman teratas di pencarian Google itu iklan kita nanti kalau kita menarget atau melakukan bidding ya atau penawaran iklan kita itu paling rendah di Rp305 gitu dan paling tinggi di Rp1.672. Nah, kalau kita memasang bid kita di antara angka ini, maka kita punya kemungkinan untuk mendapatkan posisi iklan di halaman atas gitu, di bagian atas. Nah, tapi kalau kita jauh di bawah 300 ini, misalnya kita hanya pasang Rp100, maka tentunya kita akan jauh dari halaman di bagian atas. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita punya budget lebih, kita bisa lebih dari yang ini, yang disarankan ini. Misalnya kita pasang 2000, maka sangat besar kemungkinan iklan kita akan tampil di halaman atas. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, untuk menentukan kita memasang bid iklannya berapa. Nah, seperti yang di materi sebelumnya ya, kita kan kalau mau memasang iklan itu, kita bisa menentukan bidding ya, atau penawaran iklan kita mau di angka berapa. Nah, ini gunanya keyword planner ini, untuk memperkirakan kita akan masang bid di angka berapa agar kita bisa mendapatkan posisi iklan kita yang terbaik. Oke, dan misalnya kita sudah akan menentukan kata kunci yang sudah kita pilih ya. Kita checklist saja di sini. Kita checklist sepatu kulit pria, sepatu kulit wanita, sepatu kulit pria casual, sepatu kulit pria import. Nah, ini aja yang di atas 2000 aja kita copy. Nah, sekarang kita bawa ke menu yang satunya ya, yang untuk mendapatkan volume pencarian gitu. Kita kembali di sini di menu dapatkan volume penelusuran dan juga perkiraan. Nah, kita paste di sini kata kunci yang tadi kita sudah dapatkan ya. Nah, kemudian klik mulai. Oke, tunggu sebentar dan dia akan menunjukkan volume penelusurannya ya. Ini penelusuran rata-rata bulanan. Ada segini ya. Tadi sudah ada juga di menu sebelumnya. Ini persaingannya tinggi, kemudian perubahan tahun ke tahun ya. Jadi volume penelusurannya dari tahun ke tahun ini yang sepatu kulit ini naik ya, naik 23%. Sementara untuk per 3 bulannya itu turun 18%. Ini kalau kita mau memilih sebenarnya bagusnya yang selalu naik gitu ya. Nah tapi kalau kita nggak bisa mendapatkan kata kunci yang sama-sama naik di per 3 bulan dan juga per tahun, maka kita pilih yang per 3 bulannya aja yang jadi patokan. Pilih yang naik atau yang minimal ya nggak naik nggak turun ya, ini 0% berarti kan dia stabil. Dan seperti ini ya per 3 bulannya gitu. Dan kemudian di sini persaingannya cukup tinggi, jadi teman-teman harus melihat juga di sini bid iklan yang tadi sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya. Bid atau penawaran iklan terendahnya untuk kata kunci ini segini ya, 300, kemudian yang tertingginya 3000. Nah, kalau kita bisa melebihi budget yang tertinggi ini, maka kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik ya iklan kita. Tapi kalau kita di bawah dari bid yang terendah ini, tentu kita akan mendapatkan posisi yang cukup jauh karena ini posisinya kata kuncinya dengan persaingan yang tinggi. Nah, dari data ini nanti kita bisa menentukan kata kunci mana yang akan kita pakai dan juga menentukan bidding iklan kita di angka berapa. Misalnya ini semuanya akan kita pakai, maka kita lihat di sini yang rata-ratanya adalah sekitar 300 ya, kemudian ada yang 400. Nah, maka kalau bisa kita melakukan bid iklan kita itu di atas yang ini, di atas yang paling tinggi ini ya. Misalnya kita pasang saja Rp500. Maka nanti di situ kita bisa mendapatkan kemungkinan untuk masuk di halaman pertama pencarian iklan kita. Oke, kemudian setelah kita tahu datanya, tinggal kita terapkan ke iklan kita. Ya, cara untuk membuat iklannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara pasang iklan di Google Ads. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara menggunakan fitur Keyword Planner di Google Ads, yang ini bisa membantu kita untuk menentukan kata kunci apa yang akan kita gunakan dan bisa menentukan budgetnya berapa ya, bid kita, penawaran kita agar bisa mendapatkan hasil iklan yang baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.